Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita malam ini bisa kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas tentang masalah membaca hadis-hadis tentang akhlak. Yani kita masih dalam masalah atau bab tentang menyantuni anak yatim. Yani kafalatul yatim. Yang punya kitab dibuka di halaman 114. Nah, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin terakhir ini tentang bentuk yakni menyantuni anak yatim. Bahasanya menyantuni anak yatim ini dengan cara memberikan infak kepadanya, demikian juga memberikan pakaian, termasuk juga memberikan pendidikan, pengajaran, mengajarkan adab dan juga pendidikan, menjadikan mereka bisa tumbuh berkembang di atas kesolehan dan juga istiqomah. Jadi enggak hanya sekedar memberikan makanan fisik saja, berupa makanan yang bersifat duniawi saja, akan tetapi juga memberikan makanan ruh, yakni qalbiyah, dengan memberikan pendidikan di atas Islam, di atas sunnah, mengajarkan adab-adab yang sesuai dengan sunnah, demikian juga akhlak-akhlak yang sesuai dengan Islam, dan menuntun mereka untuk senantiasa berada di atas jalan istiqamah, jalan yang lurus, dan senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Qala mu'allif, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qaimi la yafturu wa kas-shaimi la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bersabda, as-sa'i 'alal armalah, jadi orang yang memenuhi kebutuhan atau juga membantu untuk kemaslahatan al-armalah dan juga orang-orang miskin. Orang-orang miskin
Demikian juga jadi orang yang miskin ini disebutkan kal mujahid. Ini orang ini pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Kayak orang yang berjihad fisabilillah. Wa aksibhu qala, dan aku mengira beliau bersabda wa kal qaimi la yafturu, seperti orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam terus menerus, wa kasoimi la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa terus menerus. Muttafaqun alaih. Armalah qala mu'allif al armalatu hiya al mar'ah allati la zawja laha. Armalah yaitu seorang wanita yang tidak memiliki suami, yang tidak bersuami. Mungkin karena ia belum menikah, atau juga mungkin karena suaminya meninggal, atau mungkin juga diceraikan oleh suaminya. Wakilah ada yang mengatakan innal armalata hiya man mata anha zaujuha wa qad takunu armalatan wa ma'aha minhu auladun. Ada yang mengatakan semuanya armalah yaitu wanita yang suaminya telah meninggal, janda lah ya, janda. Dan terkadang bisa jadi dia ini janda dan juga memiliki anak-anak kecil dari suaminya yang meninggal, anak-anak yatim. Saya menyebutkan wal aramil humul ladina la aila lahum. Saya menyebutkan armalah yaitu orang yang mereka yang tidak memiliki keluarga. Sawaun kanu dzukuran au inasan, sama saja mereka itu baik laki-laki atau perempuan. Masakin, ya maksudnya orang miskin, ada orang yang fakir. Jadi bisa juga armalah dan menyebutkan juga ya orang janda atau duda, tapi ini yang enggak punya keluarga. Jadi penekanan di sini, penekanan ya, termasuk di situ tentunya adalah janda. Wa sumiyat armalatan, ia disebut dengan armalah, diambil dari kata irmal, yaitu maksudnya adalah al-faqr, fakir. Dan perginya orang yang biasa memberikan belanja kepadanya. Wa yakumu ala hajatiha wa huwa ba'duha, dan tidak adanya orang yang biasa mengurusi kebutuhannya, keperluannya. Keperluan wanita itu yaitu apa? Suaminya. Berarti suaminya enggak ada. Bahasa kita ya janda. Janda. Wa idza kana laha minhu auladun wa taramalas fa innal haja indaha asaddu wa a'dham li'annal hajata asbahat laha wa li auladiha. Wa lihada buwiba lihadal hadisi inda ghairi wahidin min ahli ilmi fi babi as-sa'i alal armalati wal yatim. Apabila janda ini memiliki anak-anak dari suami yang meninggalkannya, yang meninggal, sehingga dia menjadi janda, maka kebutuhan dia tentunya lebih besar lagi. Karena dia harus ngurusi kebutuhan dia sendiri dan juga untuk anak-anaknya. Anak-anaknya. Oleh karena itu, telah dibuat bab untuk hadis ini. Banyak ahli ilmu membuat bab, yaitu bab tentang orang yang memenuhi atau membantu memenuhi kebutuhan para janda dan anak-anak yatim. Ini. Kemudian
qauluhu kal mujahid fi sabilillah fihi bayanu anna hadza babun min abwabil jihad al-azimah. Nah, perhatikan di sini, yakni orang yang membantu atau mengurusi memenuhi kebutuhan janda dan anak yatim itu seperti kal mujahid fi sabilillah. Sabda beliau seperti orang yang berjihad di jalan Allah, maka di situ terdapat penjelasan keterangan bahwasanya ini merupakan salah satu pintu di antara pintu-pintu jihad yang agung. Wa kal qaimi la yafturu wa kas shaimi la yuftiru. Dan juga seperti orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam yang terus-menerus tidak capek, tidak berhenti, dan juga seperti orang yang berpuasa yang terus-menerus tidak berbuka. Maksudnya berpuasa terus-menerus. Maka fihi fadilatu man yas'a alal armalati wal yatim. Di sini menjelaskan tentang keutamaan orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk kemaslahatan al-armalah wal yatim. Yakni janda dan juga anak yatim. Dan bahwasannya derajat orang yang menunaikan hal itu, derajat orang yang memenuhi atau melakukan hal itu seperti derajatnya orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Ya kan? Ini keutamaannya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, man ajaza anil jihadi fisabilillah wa an qiyamil laili wa siyamin nahari falyamal bihadzal hadis wal yas'a 'alal aramil wal masakin liyuhsyara yaumal qiyamati fi jumlatil mujahidina fisabilillah duna ayyakhtuwa fi dzalika khutwatan wa yunfiqa dirhaman aw yalqa aduwan yarta'u bi liqaihi. Ya, maksudnya adalah barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad fisabilillah, untuk perang jihad fisabilillah, dan juga tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail, dan juga untuk puasa di siang hari, puasa sunnah siang hari, maka hendaklah dia mengamalkan hadis ini. Dan hendaklah dia berusaha untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan al-aramil wa masakin, para janda dan orang-orang miskin. Aramil tadi kita sebutkan, dan juga menafsiri duda orang tua sendirian, maksudnya para janda dan orang-orang miskin, orang yang tidak punya keluarga dan juga orang miskin, agar nanti pada hari kiamat ia bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang berjihad fisabilillah, tanpa harus dia melangkahkan kaki di dalam jihad fisabilillah, dan juga tidak menginfakkan dirham atau bertemu dengan musuh di dalam peperangan. Pahalanya kayak begitu, enak kan? Ini hendaknya menjadikan apa? Motivasi. Atau agar dia dikumpulkan fi zumratis shaimin, bersama orang-orang yang berpuasa di siang hari, puasa sunnah, wal qaimin, dan orang-orang yang melakukan sholat malam di malam hari. Wa yanala darajatahum wa huwa ta'imun naharahu na'imun lailahu ayyama hayatihi. Ia bisa mendapatkan derajat mereka, derajat orang yang berpuasa sunnah di siang hari dan juga sholat di malam hari,
sementara dia siang harinya bisa makan, demikian juga dan tidur di malam harinya. Dia enggak sholat malam, tapi mendapat derajat orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam. Ya, ayyam hayati, walaupun dia itu siang harinya dia enggak pernah puasa, enggak pernah puasa sunnah, demikian puasa sunnah ya, puasa sunnah, demikian juga malamnya dia tidur sepanjang hayati, sepanjang hidupnya. Fayam bagi likulli mu'min ayyakhrisa ala hadhihi tijarah allati la tabur wa yas'a ala armalatin aw miskin liwajhillahi ta'ala fayarbah fi tijaratihi darajatil mujahidina was-shaimina wal qaimina min ghairi ta'abin wala nasabin dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka seyogyanya bagi setiap mukmin, setiap orang yang beriman untuk berusaha dengan semaksimal mungkin. Ikhris itu berusaha maksimal gitu. Untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa jadi melakukan perdagangan ini, bisnis ini. Ya, bisnis maksudnya bisnis yang tidak akan rugi. Bisnis tidak akan rugi. Kalaulah orang bisnis punya modal untuk bisnis yang memang biasa, duniawi, kadang-kadang juga rugi. Kadang-kadang ditipu orang, ya. Kadang-kadang mengharapkan untung tambah rugi. Kadang juga tidak kembali modalnya. Tapi yang bisnis ini adalah tadi ini apa? Membantu memenuhi kebutuhan dan juga kemaslahatan ini apa? Al-aramil tadi, armalah, termasuk para janda dan termasuk anak-anak yatim, orang-orang miskin. Maka wayas'a ala armalah, maka dia berupaya untuk bisa melakukan itu. Dia bisa membantu meringankan kebutuhannya para janda dan orang-orang miskin, atau orang miskin liwajhillah. Perhatikan nih, liwajhillah, karena hanya mengharap wajah Allah, hanya karena Allah Ta'ala, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar di dalam bisnisnya itu. Bisnis dengan Allah di sini, ya, maksudnya ini melakukan amal tersebut. Dia akan mendapatkan keuntungan derajat yang banyak, beberapa derajat, ya, derajatnya orang-orang yang berjihad fisabilillah, orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam tanpa capek-capek dan juga tanpa kelelahan. Dan itu merupakan fadl, karunia dari Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini motivasi. Bayangan orang bagaimana, maksudnya apakah harus dinikahi gitu? Janda kan tidak harus. Kalau seandainya janda itu dinikah, maka menjadi siapa? Ya menjadi istrinya, ya kan? Jadi kewajibannya kalau dia suaminya kan. Tapi ini tidak mesti begitu tadi. Jadi membantu semacam tadi. Apalagi dan juga ada anak yatim. Maka ini kadang ada ya misalkan bagus juga untuk mendata berarti mendata misalkan di antara kita adakah anak-anak yatim, para janda-janda, untuk disantuni tadi. Karena pahalanya sangat besar. Atau kalau perlu kan bisa jadi karena orang nggak tahu juga, orang udah punya kekayaan ini, harta banyak nih, tetapi dia nggak ngerti bahwasanya di sekitarnya ada juga janda-janda dalam rangka untuk memberikan bantuan tadi, as-sa'i tadi. Bisa jadi semacam itu. Maka bagus juga misalkan nanti didata, oh ternyata daerah sini ada beberapa
catatan orang-orang yang suaminya meninggal, kemudian punya anak-anak kecil, anak yatim. Tujuannya apa untuk ini? Bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena ini adalah bisnis yang tadi tidak akan rugi. Dengan syarat tadi dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Baik, kita lanjutkan. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin rawu Ahmad. Ada seseorang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Hatinya itu qaswah, keras. Hatinya keras. Keras dalam artian mungkin kok kurang ada rasa kasih sayang. Hatinya keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imsah ra'sal yatim. Sudah, usaplah, belailah kepala anak yatim. Belailah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Wa at'im al miskin, dan berilah makan kepada orang-orang yang miskin. Yani yamsahu ra'sahu, ia usap anak yatim. Dia usap kepala anak yatim itu, diusapnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa kasih sayang kepadanya. Ingat, anak yatim, siapa anak yatim ini? Anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini. Jadi dia usap kepalanya talatufan wa inasan lahu. Ya, sebagai yaitu karena merasa-rasa kasih sayang, penuh kasih sayang, cinta kasih, menyayangi karena sayangnya pada anak itu. Demikian juga wa yut'imuhu min tu'amihi, memberikannya makan dari makanan yang biasa ia makan. Maka dia tidak lebih mengutamakan dirinya daripada anak itu. Binafisit tu'am, maksudnya kalau ada makanan yang enak dia makan, yang enggak enak diberikan. Tidak begitu. Bahkan sama yang diberikan, yang dia makan dan dia yang diberikan kepada anak yatim tersebut. Maka hal itu minal asbabil mukhlisa min qaswatil qalb, atau mukhlisa min qaswatil qalb, maka itu di antara sebab yang bisa mengobati dia dari kerasnya hati, atau membebaskan dia dari kerasnya hati, supaya hatinya enggak keras, lunak, penuh kasih sayang, gampang ternyuh. Ini supaya demikian. Maka di sini Wali menyebutkan wa fihi anna man ubtuliya bida'in minal akhlaq ad-dhamimah yakunu tadarukuhu bima yudadduhu minad dawa. Fatakabbur yudawa bitawadhu wal bukhli atau wal bukhlu bisakha wa qaswatul qalbi bil atfi war ra'fah. Maka di sini bahwa saya ada ketika orang itu diuji dengan penyakit berupa akhlak yang tidak baik. Apa contohnya akhlak tidak baik? Sebutkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Contohnya apa? Sombong. Apa lagi? Bakhil. Tahu bakhil? Apa bakhil? Pelit. Bakhil. Ini bukan akhlak yang tidak baik. Termasuk kerasnya hati, enggak punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Barang siapa yang diuji dengan penyakit yang berupa akhlak-akhlak yang tercela, maka obatnya yaitu dengan kebalikannya. Obatnya itu dengan akhlak kebalikannya, yaitu misalkan takabbur, ketika ada sifat kesombongan di dalam dirinya, maka hendaknya ini diobati dengan tawadhu.
diganti dengan sikap tawadhu, merendahkan diri. Merendahkan diri. Ketika punya sifat bakhil, pelit, maka diobati dengan apa? Sakha, dermawan, suka memberi. Demikian juga ketika hatinya keras, maka diobati dengan tadi melakukan perkara-perkara yang di situ ada rasa cinta dan kasih sayang, kelembutan kepada termasuk kepada anak yatim. Karena anak yatim ini ya walaupun anak yatim apakah selalu miskin? Enggak juga ya kan? Kalau orang kaya, orang tuanya kaya, tapi dia tetap yatim, kurang perhatian, butuh kasih sayang. Ini. Maka dengan dibelai kepalanya ini menjadikan hati yang keras ini insyaallah bisa lunak, bisa lembut. Apalagi terhadap dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Dan fitrah manusia, anak kecil, namanya anak kecil ya. Mesti ada kita itu rasa apa? Iba, sayang ini terhadap anak kecil. Apalagi anak kecil yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Apalagi misalkan oleh ayah dan ibunya misalkan. Ini lebih-lebih lagi. Nah, berikutnya masih terkait dengan anak yatim ini. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik rumah fil muslimin di kalangan kaum muslimin yaitu sebuah rumah yang di situ ada seorang anak yatim yang diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi anggota keluarga di situ berbuat ihsan, berbuat yang baik kepada anak yatim itu. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin yaitu sebuah rumah yang di situ anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik anak yatim itu. Di sini riwayat Ibnu Majah dan di dalam sanadnya maqal ada sesuatu yang enggak kuat maksudnya. Akan tetapi maknanya adalah benar. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya di antara rumah yang terbaik yaitu rumah yang di situ penghuni rumahnya, anggota keluarga rumah itu yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Mereka menyantuninya, mengasuhnya, berbuat baik kepadanya, kepada anak yatim tersebut. Wa yaj'alunahu ma'a waladihim yar'aunahu kama yar'auna waladahum. Mereka mengasuh anak yatim itu sebagaimana mereka mengasuh anak mereka sendiri. Fa inna hadza khairun azimun yanalu sahibuhu thawaban muajjalan fid dunya wa thawaban muajjalan yaumil qiyamah. Muajjalan fid dunya wa thawaban muajjalan yaumil qiyamah. Maka hal ini merupakan kebaikan yang besar yang pelakunya, orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang disegerakan di dunia dan juga nanti diberikan di akhirat. Jadi di dunia sudah ada pahalanya, demikian juga akan diberikan di akhirat pada hari kiamat nanti.
Boleh menyebutkan apabila seseorang menyantuni anak yatim, memenuhi kebutuhannya, baik jasmaninya atau rohaninya, memenuhi kebutuhan anak yatim yang berada di rumahnya, dia lakukan itu hanya karena muhtasiban lil ajr, hanya karena mengharap pahala dari Allah, menginginkan balasan dari Allah Azza wa Jalla, dan dia menjadikan seorang anak yatim tersebut bersama anak-anaknya. Tidak dibedakan antara anak yatim dan anak-anaknya. Bersama anak-anaknya, di antara mereka ia mengasuhnya, mereka juga mendidiknya sebagaimana ia mengasuh dan mendidik anak-anaknya, anak-anak dia sendiri. Tidak membedakan antara anak yatim dan anaknya sendiri, disamakan. Bahkan yuhsinu ilaihi ihsanahu li auladihi, dia berbuat ihsan, berbuat yang baik terhadap anak yatim itu sebagaimana dia berbuat yang baik kepada anak-anaknya. Maka fa inna hadza sababu khairin wa barakah bila syak wala raib. Maka hal ini merupakan sebab datangnya kebaikan dan juga keberkahan. Sebab datangnya kebaikan dan keberkahan tanpa diragukan lagi. Yaitu untuk apa? Barokah, keberkahan dan kebaikan untuk rumah ini. Rumah yang di situ ada anak yatimnya, yang dia perlakukan dengan baik sebagaimana anaknya sendiri, atau seperti anak-anaknya, tidak dibedakan. Maka ini menjadi sebab keberkahan dan kebaikan dalam rumah tersebut. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak yatim, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah. Sehingga apa yang dilakukannya dengan melakukan atau menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, memenuhi kebutuhannya, ini semua anak yatim yang ada di dia, pada dirinya atau di rumahnya, ini menjadi sebab datangnya keberkahan di dalam rumah tersebut. Demikian juga kalau misalkan orang di rumahnya nggak ada anak yatimnya, kan kadang-kadang belum tentu mau gitu. Tapi dia berupaya untuk mensupport anak-anak yatim, maka ya semoga keberkahan pun menjadi tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak yatim. Dan termasuk realita yang banyak disebutkan baik dahulu atau sekarang, bukan sini, bahwasanya di antara orang yang mengasuh anak yatim di rumahnya, dia memeliharanya, mengasuhnya, mendidiknya seperti anak-anaknya, maka di masa besarnya atau di masa dia tua, bisa jadi anak yatim ini lebih utama ketimbang anaknya. Apanya? Berbuat baiknya. Paham maksudnya? Misalkan orang itu punya anak-anak dan juga dia juga punya anak yatim di situ. Maksudnya anak yatim diambil, diasuh juga di dalam rumahnya. Ketika sudah besar nanti, maka bisa jadi anak yatim ini baktinya gitu kan, baktinya terhadap orang tua asuhnya gitu, ini bisa jadi lebih besar daripada ketimbang anaknya sendiri. Ada yang semacam itu. Penuh perhatian dan juga berbuat baik kepadanya.
Sebagai apa? Balas budi atas kebaikan yang telah diberikan oleh orang tersebut semasa dia anak yatim ini masih kecil. Ini. Dan ini adalah barokah, balasan yang disegerakan di dunia bagi orang yang menyantuni anak yatim. Maka sebenarnya sudah tidak apa-apa misalkan si fulan ini yang biasa memberikan ini fulan, yang mengasuh menyantuni anak yatim ini fulan. Supaya anak yatim ini juga tahu ternyata ini yang biasa menyantuni kami misalkan, atau membantu kami selama ini semacam itu. Ini juga enggak masalah, yang penting tetap menjaga keikhlasan, bukan karena apa riya atau sum'ah, ingin dilihat dipuji orang, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bisa jadi dia nanti akan mendapat balas budi yang baik dari anak tersebut. Ini normalnya. Karena setiap orang yang telah dibantu dan ditolong tentu dia akan berupaya bagaimana membantu membalas budi dengan yang lebih baik. Adapun di akhirat, pahala yang di akhirat diberikan di akhirat, maka apa pahalanya? Sebutkan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, mengasuh anak yatim di dunia. Di akhiratnya apa pahalanya? Di dunia apa tadi di dunia? Apa? Dia akan bisa jadi akan diperlakukan dengan baik, diperhatikan dengan baik ketika dia pengasuh yang menyantuni ini sudah tua, anak yatim sudah dewasa, akan mendapat balasan semacam itu. Walaupun ini juga tidak diharapkan, artinya bukan menyantuni anak yatim karena ingin nanti supaya diperlakukan dengan baik, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu di dunia. Di akhiratnya apa? Siapa tahu? Ini santri, para santri apa? Anda nulis apa, nyatet apa, kira-kira apa? Kemarin sudah apa? Sebutkan apa balasan orang yang menyantuni anak yatim yang akan didapat di akhirat? Hah? Apa? Dikumpulkan? Siapa ingat? Siapa bisa? Coba angkat tangan. Apa? Lu salah nggak apa-apa. Apa? Apa tadi? Kemarin sudah hadisnya. Apa? Bagus. Nabi kemarin mengatakan apa? Ana wa kafilu yatimi fil jannati hakadha. Ya kan? Ya, ini dia akan menemani Nabi di dalam surga. Karena Nabi bersabda, aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti akan berada di dalam surga seperti ini. Dia menggandengkan antara jari telunjuk dan juga jari tengah. Ini di akhirat. Siapa orang yang gak ingin masuk surga bersama Nabi lagi? Tentu ini adalah suatu kemuliaan yang besar. Ini apa caranya tadi? Menyantuni anak yatim. Maka demikian juga misalkan punya teman-teman ini, punya teman yang anak yatim, kebetulan anak yatim, maka jangan disia-siakan, jangan dihardik, jangan diolok-olok. Ini, maka ini hendaknya kita perhatikan. Sudah waktu Isya? Kok sudah yang azan? Baik. Ini jam kita yang pas ini ya. Sebentar sampai di sini ya. Jadi motivasi sekali lagi kesimpulannya pertemuan malam ini. Jadi motivasi bagi kita ya semuanya ketika punya
ada mengetahui anak yatim, maka berupayalah untuk kita berbuat baik kepadanya. Termasuk juga tadi orang-orang yang sudah ditinggal mati, jadi termasuk suaminya, atau juga mungkin orang tua yang tidak ada punya keluarga, seorang lelaki, maka ini juga disebut juga dengan armalah. Maka ini menjadi lahan untuk bisa berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan tentunya itu dilakukan karena Allah Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil faedah dari di sini dan menjadi pelajaran bagi kita dan bisa untuk kita amalkan, bisa untuk kita lakukan dan upayakan, sehingga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan yang besar di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhiratnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.